Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, senang sekali kita boleh ada dalam persekutuan mesbah keluarga di Jemaat GKI Manoy Kampung Baru. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mendahului ibadah kita dalam mesbah keluarga di saat malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu kita hendak memuji Tuhan bersama-sama dari dalam Kidung Jemaat 26 pada bait pertama dan baitnya yang kedua. Kidung Jemaat 26 pada bait pertama dan yang kedua, saya jemput kita bangkit berdiri. Mampir dengarlah doaku, mampir dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan hadapan tata rahmat, di hadapan tata rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan, Tuhan katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dan anak-anak, marilah kita berdoa. Ibadah mesbah keluarga yang kami laksanakan di malam hari ini hendak ditabiskan di dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati sekalian kami yang bersekutu dan beribadah di saat ini. Amin. Dalam keadaan berdiri, dengarlah mazmur puji-pujian yang hendak kita bacakan dan kita muliakan Tuhan bersama-sama. Mazmur 120 pada ayatnya yang pertama dan yang kedua. Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan barah kayu arang, celakalah aku. Karena aku harus tinggal sebagaimana orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang benci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki pertempuran. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak,
yang ada dan melaksanakan mesbah keluarga di saat malam hari ini. Nyanyian pujian Mazmur 120 tak menuntun memberkati kita yang suka akan suasana perdamaian. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Nats firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan bersama-sama dalam mesbah keluarga di saat ini terambil dari dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dalam Efesus pasalnya yang keempat pada ayatnya yang ke-32. Efesus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 32. Kita berdoa sebelum membaca perenungan firman Tuhan ini. Bapa kekal kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam ibadah mesbah keluarga di rumah kami masing-masing, di hari ini kami bersuka cita kepadamu ya Allah, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu, sebagai anak-anak, bahkan seisi rumah tangga kami. Kami mengambil waktu kami untuk berdiam diri di hadapan-Mu. Kami menghabiskan waktu kami untuk dekat dengan-Mu. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kami yang boleh ada bersama-sama, sampaikan maksud-Mu, sampaikan firman-Mu, supaya kami semua ditolong dan diberkati Tuhan. Kami percaya persekutuan mesbah keluarga ini Allah hadir dan memberkati kami sekalian. Firman Tuhan yang kami hendak baca dan renungkan bersama-sama, biarlah kami diberkati dan ditolong Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu firman yang hidup. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 32, perikopnya manusia baru. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dan setiap kita yang mengikuti ibadah secara live streaming ini dalam mesbah keluarga, secara khusus nats firman Tuhan kepada kita. Paulus menulis kepada jemaat di Efesus menjadi manusia baru. Membaca ayat-ayat yang dimaksud oleh Paulus secara khusus pada ayatnya yang ke-32 bagian C. Di sana dikatakan bahwa sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus mengampuni kamu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau melihat nats ini, perikopnya adalah manusia baru. Manusia baru yang dikehendaki oleh Paulus yang bagaimana? Sesungguhnya kita belajar dari kehidupan pergumulan jemaat di Efesus. Mereka ada dalam pergumulan panjang tentang penyembahan berhala. Mereka ada dalam pengaruh-pengaruh yang membuat iman mereka menjadi terganggu. Mereka ada dalam situasi kondisi iman yang lagi diuji. Itu sebabnya Paulus menulis sebuah pesan kepada jemaat di Efesus, tetapi juga menjadi pesan khusus bagi kita sekalian yang melaksanakan mesbah keluarga di malam hari ini. Manusia baru yang bagaimana yang Paulus lagi bergumul dan minta di hadapan Tuhan. Manusia baru yang bagaimana? Mungkin Bapak Ibu jemaat, orang tua dan anak-anak berpikir, oh manusia baru itu kalau kita pakai baju baru dan segala sesuatu milik baru, itukah kita menjadi manusia baru? Sesungguhnya tidak. Yang Paulus mau katakan kepada jemaat di Efesus adalah
Manusia baru adalah memiliki iman yang fokus kepada Allah, tidak diganggu oleh segala kondisi, tidak dipengaruhi oleh penyembahan berhala, tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat yang membuat sehingga iman mereka menjadi hilang fokusnya kepada Yesus Kristus. Paulus mau mengatakan manusia baru adalah bukan sekedar tampilannya, bukan sekedar adalah mendandani dirinya dengan busana yang baru lalu disebut sebagai manusia baru. Bukan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tetapi Paulus mau katakan manusia baru adalah bagaimana dia hidup di dalam Injil, berpadanan dengan Injil, lalu dia mengarahkan tujuan iman percayanya kepada Yesus Kristus. Itu sederhana tentang manusia baru dalam konteks Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus. Kenapa pada bagian C akan menjadi permulaan dari sebuah perenungan kita malam ini? Doa saya bagi Bapak Ibu sebagai kepala keluarga, sebagai ibu, sebagai anak-anak, bahkan seisi rumah tangga kita. Mari kita sehati sepakat untuk melalui mesbah keluarga, terlebih dalam situasi pandemi COVID-19, kita boleh ada dalam sebuah manusia baru. Dibutuhkan, diperlukan manusia yang baru. Sekali lagi, bukan tampilan, tapi manusia baru yang tinggal di dalam Kristus. Dia berakar di dalam Kristus, Paulus bilang, dan dia bertumbuh. Itu sebabnya diilustrasikan seperti pohon yang ditanam, akarnya ke bawah, mendapat mata air, dia tumbuh di sana menjadi kuat, lalu dia akan tumbuh ke atas. Demikianlah manusia baru yang tinggal dan diam di dalam Yesus Kristus. Dalam konteks besar manusia baru, Paulus menuliskan ayat yang terakhir daripada ayat 32 itu dia katakan, Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Nah, ini salah satu gambaran pribadi yang ada di dalam Yesus Kristus. Dia yang telah diampuni. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen menyadari saya diampuni, dosa saya disucikan, hidup saya dibersihkan, ditahirkan, maka kita tidak akan memiliki sifat ego, sombong, bangga diri, tidak akan. Sebagai suami akan merendahkan hati, sebagai anak akan hormat kepada orang tua. Kenapa? Karena ayat ini bilang kita sudah diampuni oleh Yesus Kristus. Arti kata mengampuni itu artinya bahwa kita yang dulu jauh dari Tuhan, kita yang dulu tidak mengenal jalan Tuhan, kita yang acuh tak acuh jalan sesuka diri kita sendiri, tetapi oleh kasih karunia Allah kita ditebus, kita diperbaharui kembali sehingga menjadi manusia baru. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita telah diampuni, kalau kita menyadari bahwa saya yang dulu hancur, hina, jijik, kotor, tetapi oleh Kristus diperbaharui kembali, maka kita tidak akan bisa sombong, kita tidak bisa akan pukul dada dan berkata, semua karena saya. Pelajaran penting bagi kita sekalian, mari menyadari saya telah diberi pengampunan untuk segala hal yang kita lakukan. Nah, kalau kita menjadi manusia yang baru, telah diampuni segala dosa kita, maka ayat-ayat selanjutnya akan kita lakukan. Yang pertama adalah kamu harus ramah terhadap sesama. Nah, ini ciri-ciri yang orang lakukan kalau dia memiliki manusia baru yang sudah diampuni oleh Allah. Artinya dia ramah kepada orang. Sesama keluarga ramah. Kenapa? Dia sudah menyadari bahwa saya telah diampuni pelanggaran oleh dosa. Dia ramah terhadap sesama. Di tempat dia kerja, di tempat dia melayani anak-anak, di tempat studi, di tempat sekolah. Sekalipun saat ini belum aktif sekolah, tetapi dengan sesama kita menjadi ramah. Kenapa?
Karena kita telah sadari bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Hal yang kedua, bukan saja ramah terhadap sesama, tetapi ayat itu tersebut mereka menjadi penuh kasih mesra. Paulus suka sekali dengan kata-kata penuh kasih. Kenapa demikian? Karena dengan kasih akan menutupi segala hal yang membuat kita menjadi batu sandungan. Dengan kasih menutupi segala hal yang kita buat. Dengan kasih kita menerima satu dengan yang lain walaupun berbeda. Dengan kasih antara suami, istri, anak-anak ada dalam satu persekutuan besar. Bersama-sama karena kita penuh kasih. Poin yang ketiga dari seorang manusia baru yang telah diampuni pelanggarannya oleh Kristus adalah dia saling mengampuni. Bapak Ibu, ini poin penting bagi kita. Saya ulangi sebentar supaya menjadi ingat bagi kita. Yang pertama, hidup penuh kasih. Yang kedua adalah bagaimana kita ramah terhadap sesama. Dan yang terakhir, Paulus ingatkan, ciri manusia baru yang telah diampuni pelanggarannya adalah dia saling mengampuni. Ini menjadi penting bagi kita. Tatkala kita mendengar renungan ini mungkin kita akan berkata, tapi Bapak Pendeta, saya tidak akan gampang mengampuni. Bahkan mungkin kita akan berkata 7 turunan, bayangkan 7 turunan tidak akan bisa mengampuni. Tapi nats firman Tuhan hari ini, kalau kita berkata saya manusia baru, saya telah diampuni, maka tidak ada alasan untuk saling mengampuni. Karena dengan kita mengampuni, maka terjawablah sudah perenungan kita dalam mesbah keluarga malam ini, bahwa kita menjadi manusia yang baru. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita. Doa saya dari sini kepada Bapak Ibu jemaat dalam mesbah keluarga di rumah masing-masing dari pelataran GKI Manoi. Doa saya menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau hari ini engkau sebagai suami dalam bergumul hari-hari ini dengan keluargamu, dengan keadaan pandemi COVID-19 ini, semua menjadi hilang pengharapan, kondisi keadaan menjadi membuat kita khawatir. Bagaimana dengan kerja saya, bagaimana dengan usaha saya, bagaimana dengan pergumulan hidup rumah tangga saya. Dengar firman Tuhan baik. Kalau engkau merasa sebagai manusia baru, dengar, maka Tuhan bertanggung jawab dalam hidupmu. Kau sebagai anak muda, sebentar lagi engkau akan lanjut pendidikan ataupun engkau akan berlanjut kuliah atau kerja. Dengar baik firman Tuhan. Rahasia Paulus sederhana, menjadi manusia yang baru, maka hidup kita ada di tangan Tuhan. Hidup kita Allah bertanggung jawab. Sehingga Bapak Ibu jangan, atau anak muda, jangan pernah kita khawatir. Karena dengan kita menjadi manusia baru, kita sudah ada di jalannya Tuhan. Kita sudah ada di relnya Tuhan. Tetap percaya, Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Responi pujian, responi firman Tuhan kita di hari ini, kita dengar pujian penyembahan berikutnya akan memberikan kesimpulan sederhana bagi renungan ini. Om Wele Mangga Pro akan menyanyikan pujian ini, bagaikan bejana. Siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan harapan kuasa rohmu dibaharui selalu. Jadikan ku halal dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu. Bentuk
Tugas turun kehendakmu, bakalah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, dan di tanganmu. Tugas turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Haleluya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pujian ini hendak memberi kita penegasan secara singkat untuk nats firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar. Ku mau sepertimu, Yesus. Tapi untuk bisa menjadi seperti Yesus, seperti bejana yang harus dibentuk, berat, sakit, butuh, perlu proses. Tapi bagian firman Tuhan ini juga memberi pesan rohani kepada kita. Menjadi seperti Yesus, itu juga doa dan harapan kita. Berat, susah, tetapi mari kita responi bahwa saya manusia baru. Untuk bisa menjadi bejana yang indah, itu doa kita bersama. Sebagai keluarga kita malam hari ini, saya memberikan garis poin penting. Menjadi seperti Kristus. Berat, tapi harus. Banyak kali kita punya kerinduan, tapi dalam melangkah kadang kita pasrah. Saya manusia lemah, Bapak Pendeta, saya tidak sanggup, begini sudah saya punya hidup, dan begitu banyak lagi alasan-alasan. Tapi hari ini dengar firman Tuhan, Paulus bilang bahwa engkau sudah diampuni. Singkat saja, kalau kita sudah diampuni, maka disempurnakan selalu, itu doa kita. Dibentuk selalu, itu doa kita. Menjadi seperti yang Kristus mau, itu harapan kita. Itu sebabnya dalam mesbah keluarga ini, mari Bapak Ibu, kita berjuang bersama-sama. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan membuka tangan, mengulurkan tangan, menolong kita. Untuk kita yang mau berproses untuk mengalami
manusia yang baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita hendak berdoa untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu sudah siapkan di rumah masing-masing, dan malam ini hendak diantar dibawa kepada Tuhan. Persembahan-persembahan mesbah keluarga, seberapa yang kita berikan, pesan saya lewat pelataran Manoi, saya hendak sampaikan bahwa persembahkanlah dengan ucapan syukur seberapa yang kita punya. Mari kita berdoa. Dalam keagungan-Mu kami datang kepadamu ya Allah. Dalam persekutuan kami keluarga, dalam ibadah-ibadah keluarga yang kami laksanakan di rumah-rumah kami masing-masing, tapi juga kami yang ikut dan mungkin menyaksikan siaran ini, Tuhan kiranya menolong, memberkati kami semua. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa, dekat dan semangat kami menjadi manusia yang baru, seperti harapan Paulus kepada jemaat di Efesus. Demikian juga harapan kami dari tiap-tiap keluarga yang malam hari ini lagi bersekutu, lagi berdoa bersama-sama. Iringkan telinga pengasihan-Mu, jawablah setiap permohonan, bahkan doa-doa yang dinaikkan, baik setiap jemaat dalam persekutuan ibadah-ibadah keluarga. Iringkan telinga-Mu dan dengarlah setiap pergumulan yang lagi dialami oleh setiap ibu, bapa, dan anak-anak. Dan jawablah dalam situasi kondisi ini, mereka membutuhkan campur tangan-Mu Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa untuk setiap jemaat dalam penggembalaan GKI Manoi. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, sehingga hidup kami boleh terus ada dalam satu kebersamaan dan tekad, terus ditolong Tuhan untuk bisa menjadi manusia yang baru. Kami punya keyakinan dan kami punya penyerahan total sebagai orang yang ditebus oleh Kristus, orang yang telah diampuni pelanggarannya. Kami mau ya Tuhan, supaya hidup kami boleh ramah terhadap satu dengan yang lain, penuh kasih satu dengan yang lain, dan saling mengampuni satu dengan yang lain, dimulai dari dalam keluarga, lepas keluarga. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Setiap kami yang menyaksikan live streaming ataupun lewat Facebook GKI Manoi, biarlah Tuhan memberkati kami. Jadikanlah kami menjadi mesbah-mesbah keluarga yang di dalamnya pujian dan penyembahan pengagungan kami terangkat kepadamu ya Allah. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, menolong kami, memberkati kami, sehingga hidup kami terus diperbaharui hari ke hari seperti bejana yang dibentuk berulang kali. Terima kasih Bapa di surga. Terimalah seluruh persembahan kami, terimalah seluruh pergumulan kami. Ucapan syukur dalam persembahan-persembahan kami yang kami hendak berikan, kami telah persiapkan dalam mesbah keluarga ini. Biarlah ditolong dan diberkati Tuhan. Semua kami yang terlibat dalam siaran live streaming ini, Tuhan memberkati. Adik Vio Tenu yang boleh memprogramkan siaran ini, Welem yang mengiringi ibadah, Tuhan kiranya menolong memberkati kami semua. Majelis yang bertugas, kami dari pelataran Manoi, Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, syukur kami dalam mesbah keluarga kami di malam ini. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami boleh mengucap syukur awal, pertengahan, sampai pengunjung ibadah ini. Setiap persembahan yang telah kami persiapkan, kiranya Tuhan menolong memberkati kami semua.
Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mengakhiri mesbah keluarga kami di malam ini, kita hendak memuji Tuhan bersama-sama dalam nyanyian rohani 154 pada baitnya yang pertama. Bapak Ibu jemaat, orang tua, anak-anak, saya jemput bangkit berdiri. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, dan kata-kata seterusnya. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Bapak Ibu, orang tua, anak-anak sekalian kita yang ada dalam persekutuan di mesbah-mesbah keluarga, nyanyian ini pada bagian akhir berkata, janganlah kehendakku Bapa, melainkan kehendakmu jadilah. Dengar baik, kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam, 1 hari, 1 minggu ke depan. Serahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam doa dan gumul kita tetap berkata, jangan kehendakku Bapa, melainkan kehendakmu jadilah. Marilah terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus kiranya menyertai, melindungi, memberkati setiap rumah tangga dari rumah ke rumah, memberkati sekalian kami yang menyaksikan siaran khotbah ini lewat live streaming Facebook GKI Manoi, dari pelataran GKI Manoi, Tanah Malamoi. Kami mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sekarang, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dari rumah-rumah kita masing-masing. Tetap semangat, tetap mendengar imbauan pemerintah, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.